Selamat datang di perjalanan sejarah yang akan membawa kita melintasi waktu dan ruang, untuk menjelajahi momen yang telah membentuk Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Kita akan mengungkap lembaran sejarah yang tak terhapuskan, peristiwa kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, Amelia Jausa Putri Priandani, Anindya Darapuspita, Clarissa Bahitar Suara, Damar Sunu Dirgantara, Fatur Rahman Fajar Pramukti, dan Lukman Prasetyo. Mari kita menggali lebih dalam dan memahami akar dari peristiwa yang membentuk nasib sebuah bangsa. Selamat menyaksikan. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis telah memulai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Portugis mengalami kemunduran dan kehilangan pengaruhnya di wilayah ini. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman memimpin armada Belanda pertama yang tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten. Kedatangan mereka di Indonesia bertujuan untuk memperluas perdagangan rempah-rempah, terutama lada dan cengkeh, yang saat itu sangat diminati di Eropa. Setelah beberapa kali berdagang di Indonesia, Belanda akhirnya memutuskan untuk membangun pos perdagangan tetap di Batavia, sekarang Jakarta, pada tahun 1619. Selama periode ini, Belanda juga memperoleh kuasa atas wilayah-wilayah di sekitar Batavia, seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi. Setelah mendirikan pos perdagangan di Batavia, Belanda mulai mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, seperti kopi, teh, dan karet. Mereka juga membangun infrastruktur di Indonesia, seperti jalan raya, jembatan, dan bendungan, untuk memudahkan transportasi barang dagangan. Namun, pengaruh Belanda di Indonesia tidak selalu dihadapi dengan damai. Selama 3 abad berkuasa di Indonesia, Belanda terlibat dalam beberapa konflik dengan penduduk setempat. Salah satu konflik terbesar adalah Perang Diponegoro pada tahun 1830-1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Konflik ini berakhir dengan kemenangan Belanda dan dipandang sebagai awal dari penjajahan modern di Indonesia. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai Indonesia. Namun, setelah Jepang menyerah pada akhir perang, Belanda mencoba untuk merebut kembali kendali atas Indonesia. Usaha ini akhirnya berhasil digagalkan, dan pada tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir, pengaruh Belanda tetap terlihat hingga sekarang. Beberapa aspek budaya Indonesia, seperti bahasa, arsitektur, dan makanan, memiliki pengaruh dari kebudayaan Belanda. Dan dengan demikian, kita sampai di akhir perjalanan yang mencerahkan tentang masa lalu Indonesia yang penuh perjuangan. Kisah penjajahan bangsa Belanda telah memberikan kita pelajaran berharga tentang kekuatan tekad dan semangat dalam menghadapi tantangan yang besar. Mari kita menjaga warisan sejarah ini sebagai sumber inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.